Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura. Ya memang tiga seri awal Moto2 ini Honda Tim Asia sangat-sangat bagus ya. Tapi ya banyak juga orang yang berpikiran ya wajar Somkiat Chantra udah lama di Moto2 bang. Terus juga bilang ada Ai Ogura ya wajar bang, dia udah memakan asam garam di ajang Grand Prix. Oke, kita nggak mungkin bilang wajar tanpa kita lihat datanya. Seperti apa sih sepak terjang mereka berdua di ajang Grand Prix? Ya, kalau kita lihat Somkia Chantra, biodatanya seperti ini. Dia lahir 15 Desember 1998, jadi usianya kurang lebih 23 tahun ya. Terus dia lahir di Chonburi, Thailand, dan dia menggunakan nomor 35. Ya, Somkia Chantra ini juara Shell Advance Asia Talent Cup 2016. Jadi dia bareng dengan Gary Salim dan juga Andi Gilang dan Ai Ogura dan banyak pembalap Asia Talent Cup lainnya yang juga dari Asia yang sebenarnya juga sempat mencicipi ajang Grand Prix. Nah, kalau kita lihat debut pertama Somkia Chantra itu dimulai dari tahun 2018 ketika dia menjadi wildcard di GP Thailand. Dan dia sangat mengejutkan karena dia mampu finish di posisi 9 dan mendapatkan 7 poin. Dan akhirnya dengan satu kali wildcard itu Chandra menduduki posisi 33 dari klasemen akhir 2018. Nah, jadi kan dari awal wildcardnya aja Chandra sudah sangat menonjol. Walaupun orang banyak bilang wajar lah namanya di GP Thailand di rumahnya atau bisa kita katakan akamsinya Thailand. Nah, tapi ya dia benar-benar menunjukkan kemampuan dan kemauannya untuk bisa masuk ke ajang Grand Prix. Mungkin kalau waktu itu dia mendapatkan wildcard di GP Thailand dan dia tidak manfaatkan untuk bisa dapat poin dan posisi terbaik, mungkin ya nggak jadi seperti ini, tidak akan sampai di 2022 di kelas Moto2. Nah, menarik ya, posisi 9 saat wildcard dan di ajang Moto3 lagi yang kita tahu ya susah lah untuk bisa dapetin posisi terbaik kalau tanpa menggunakan setup yang sangat oke. Jadi waktu di 2018 itu Chandra dia masih balapan di ajang FIM GP Moto3 selama 2 musim. Lanjut ketika 2019 Chandra itu naik ke kelas Moto2. Jadi dia nggak berawal dari Moto3 tapi langsung ke kelas Moto2 World Championship dan dia langsung menduduki posisi 21 di musim 2019 dengan mengumpulkan 23 poin. Yang juara dunia waktu itu Alex Marquez ya. Jadi apa? Jadi debut awalnya Chandra sudah bisa langsung meraih 23 poin dan menempatkan dirinya di klasemen akhir 21. Ya, di klasemen akhir dia berada di posisi 21 dan sebagai rookie apa yang mau kita ucapkan? Ya keren lah sebenarnya sebagai rookie dari Asia yang orang pasti banyak meremehkan ya di ajang Grand Prix Asia ya tidak terlalu kuat sebagai pembalap tapi mampu mengumpulkan poin sebanyak 23 selama satu musim dan akhirnya menempatkan diri 21. Wajar kalau di musim 2020 dia diperpanjang lagi oleh Honda Tim Asia untuk bisa melanjutkan karirnya di ajang Grand Prix. Nah, di musim 2020, Chandra hanya mendapatkan 10 poin dan dia turun ke posisi 25. Jadi, ya sebelumnya dia di 21, ini di musim berikutnya turun 4 posisi dan berada di posisi 25 hanya mengumpulkan 10 poin. Tapi itu memang di 2020 saya sendiri ngeliatnya Chandra tuh banyak coba limit motornya hingga dia akhirnya nggak beruntung kayak seperti crash segala macam yang dimana akhirnya dia ya banyak nggak finish sih sebenarnya ya dan juga ya banyak terlalu mencoba dan akhirnya memang terlalu beresiko karena itu di musim keduanya di ajang Grand Prix. Oke, mungkin tadi kalau mau lebih jelas di 2019 Chandra itu bareng dengan pembalap Indonesia itu Dimas Eki Pratama. Oke, saya nggak bahas di sana ya. Dan di 2020 Chandra bareng dengan Andi Farid Istihar atau biasa kita sapa Andi Gilang. Jadi poinnya demikian pembalap-pembalap Indonesia dan kita nggak fokus ke sana. Lanjut di 2021 Chandra naik lagi posisi di klasemen akhir di posisi 18 mengumpulkan 37 poin. Jadi wajar ketika Honda Team Asia ya akan perpanjang lagi selain mungkin Chandra membawa sponsor pribadi
yang disupport mungkin oleh Honda Thailand dan juga mungkin sponsor-sponsor lain yang dia kumpulkan akhirnya bisa mendorong dia untuk tetap stay di ajang Grand Prix. Tapi paling nggak dia ada skill, ada kemauan, ada kesempatan dan dia bisa buktikan. Dan di 2022 dia sudah 2 kali naik podium. Di GP Indonesia dia juara 1 dan di GP Argentina dia juara 2. Mau apa lagi yang kita bilang? Dia memulai karir dari 2019, 2020, 2021 dan 2022. Ya memang orang katakan bisa 4 musim nih dan 2018 dia juga sudah wild card di ajang Moto3 tapi banyak pembalap-pembalap Eropa, Italia, Spanyol juga yang cukup lama untuk bisa berusaha mendapatkan poin. Tapi ya kita lihat Chandra di awal masuknya di ajang Grand Prix sudah bisa menghasilkan poin tadi ya. Di 2019 full musim dia dapat posisi 21 dengan 23 poin. Di 2020 dia di posisi 25 mengumpulkan 10 poin dan di 2021 dia di posisi 18 dengan 37 poin. Jadi ada kenaikan. Itu yang mungkin menjadi catatan tersendiri bagi Honda Tim Asia dan juga HRC ya, lebih tepatnya seperti itu, untuk bisa memperpanjang lagi kontrak-kontrak Chandra. Jadi sampai sini kita paham ya kenapa pembalap Indonesia yang banyak yang dikatakan cuma satu musim ya. Paham lah ya. Oke. Kalau Ai Ogura, dia itu pembalap Jepang yang kelahiran tahun 26 Januari 2001. Jadi usianya kurang lebih 21 tahun dan dia lahir di Tokyo, Jepang. Dia biasa menggunakan nomor 79. Saat di Moto3 itu Ai Ogura itu mulai debutnya tahun 2018 dengan beberapa kali wildcard dan juga replacement rider kalau saya nggak salah ya. Dan dia meraih 1 poin, akhirnya dia menempatkan dirinya di posisi 36 di klasemen akhir 2018. Yang waktu itu juaranya Jorge Martin ya di kelas Moto3 World Championship. Jadi Jorge Martin juara dunia di 2018 menggunakan Honda. Kemudian di 2019 Ai Ogura masih di kelas Moto3 dan dia mendapatkan poin 103 poin. Itu di full musim Ai Ogura sebagai rookie itu menempatkan dirinya di posisi 11. Jadi gimana ya? Kalau bisa kita bilang waktu itu juara dunia Lorenzo Dalla Porta dengan Leopard Racing-nya. Ai Ogura sebagai rookie dia langsung menempatkan diri di posisi 11 dengan mengumpulkan poin 103. Bisa kita bayangkan apa mungkin Honda Team Asia harus mengganti Ogura karena mungkin ada pengganti-pengganti dari Asia lain untuk posisi motor dari Ogura. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi jelas ya sebagai rookie dia bisa mengumpulkan 103 poin. Otomatis dia berada di posisi 11 dan dia harus diperpanjang lah dengan catatan prestasi seperti itu. Kemudian di 2020 Ai Ogura masih di kelas Moto3 World Championship dan dia 7 kali podium, mengumpulkan 170 poin dan dia mengakhiri di posisi 3 klasemen akhir. Yang juara dunia itu Albert Arenas dan di posisi 2 ada Tony, di posisi 4 ada Raul Fernandez. Yang tahun ini sudah berada di MotoGP. Bisa kita lihat Raul di saat 2020 masih di Moto3 dan dia nggak juara dunia. Tapi ya mungkin dia punya backup segala macam kan sponsor dan juga link yang akhirnya bisa mengantarkan dia lebih cepat ke ajang MotoGP. Ya selain juga KTP Spanyol kali ya. Ya itulah kita lihat dan di 2021 Ai Ogura naik ke kelas Moto2 World Championship dan dia langsung berada di posisi 8 klasemen akhir dengan 120 poin. Bisa kita bayangkan di masa rukinya kelas Moto2 World Championship dia nangkring di posisi ke-8 dengan 120 poin. Dan di 2022 ya belum lah, jadi masih berjalan musimnya. Jadi intinya apa nih Bre? Jadi gini Bre, kita harus pahamin ya kenapa Ai Ogura dan Somkiat Chandra itu masih tetap stay di Honda Team Asia dan mereka seakan-akan tuh kayak anak emas nih, anak emas Honda Team Asia tuh Thailand sama Jepang gitu kan. Indonesia mah cuma begini-begini doang gitu kan. Cuma pelengkap aja begini-begini. Enggak. Itu saya udah ya, sering ya lihat komentar kayak gitu di channel ini dan di konten-kontennya. Banyak banget yang merasa bahwa Indonesia cuma pelengkap, tapi sebenarnya ya kita lihat data deh. Sebenarnya males saya buka data ini karena ya kebetulan memang Chandra dan juga Eogura juga lagi rame-ramenya, lagi bagus ya. Banyak orang penasaran seperti apa sih sebenarnya sepak terjang dia. Kenapa
Tiba-tiba ada pembalap Thailand yang bisa juara-juara di ajang Moto2 World Championship 2022. Ya, seperti ini datanya. Di masa-masa rookie mereka, mereka sudah cukup bagus, bisa meraih poin lebih dari 10, bahkan 20. Bahkan Ayogura lebih dari 100 di masa-masa rookie-nya. Jadi, alasan apa yang membuat mereka harus cuma satu musim? Oke. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.